Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini gitu bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk siang hari ini price daripada Bitcoin masih sama aja lah ya sama seperti kemarin. Ya masih bermain-main di kepala 100 ribuan teman-teman ya. Tepatnya hari ini di area 103 ribuan ya. Terus kalau kita lihat untuk persentase daripada altcoin terutama kita mengacu ke Ethereum dulu ya. Karena Ethereum ini menjadi tulang punggung daripada altcoin ya kan. Saat Ethereum mungkin nanti bro ya dia bisa menyentuh di ranah 3000 US dollar gitu kan. Maka di sini altcoin juga akan mantap jiwa juga ya. Kenapa Ethereum itu bisa menjadi tulang punggung gitu kan? Nah, karena gini bro, perputaran uang dari Bitcoin biasanya turunnya itu ke Ethereum dulu ya. Dari Bitcoin yang habis bullish ya kan ada sedikit konsolidasi, Ethereum juga akan mengikuti bullish. Nah, barulah altcoin ya bro ya. Oke. Nggak masalah ya bro ya, kita lihat mayoritas yang hari ini ya 60% lah udah mulai recover, tapi ya masih ada sekitar 40%-an dalam kondisi meronta-ronta juga bro. Oke. Ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua para pemegang CoinPay. Nah, CoinPay udah turun lagi nih ya, udah nyentuh di area 27 ya via CoinMarketCap, Bro. Dia udah berada di area 27 dan kalau kita lihat dia hari ini turun sekitar 0,80% setelah dia menyentuh di area 65 something gitu kan 0,65, dia ada sedikit rebound. Cuman jangan terbawa ambisius dulu ya, teman-teman. Ya nanti kita bahas. Oke. Jadi di sini volume sama market cap itu masih cenderung koreksi bro ya. Untuk circulating supply udah bertambah dari 7,13 menjadi area 7,15. Jadi ya memang tiap hari kan ada perubahan atau ada unlock token lah ya, makanya dia bertambah. Sedangkan kalau kita mengacu pada community-nya itu masih sangat-sangat bullish ya terhadap Pi Network. Terpantau dari data coin market cap 88% itu masih optimis atau masih bullish lah terhadap Picoin ini. Oke, kita akan bahas, bro. Nah, sebelum kita melihat untuk chartnya, kita mengacu pada ini dulu, oke? Jadi jaringan Pi itu mengecewakan di konsensus 2025. Akankah koin Pi anjlok? Nah, jangan ditanya, udah anjlok gitu bro ya. Nah, kenapa konsensus 2025 itu mengecewakan bagi komunitasnya? Ya karena memang pengeluaran atau announcement itu nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan komunitas gitu kan. Ya, ternyata bro itu salah satu pemicu. Nah, di sini bro kalau kita lihat ya analis memperkirakan nih bahwa altcoin tersebut dapat merosot lebih jauh berpotensi kembali ke posisi area 0,40 ya. Itu area terendah daripada si Picoin. Nah, sedangkan harga Picoin itu anjlok ke area 0,4 itu segera terjadi menurut analis ini ya kan. Jadi anjlok 19% lagi hingga di bawah 0,71. Kini turun lebih dari 50% dari puncaknya di bulan Mei sebesar 1,5. Selain itu volume perdagangan harian itu melonjak 30% menjadi 552 jutaan. Nah, menunjukkan tekanan jual yang kuat. DR Altcoin mencatat bahwa jika tidak ada pengumuman besar seperti pencatatan Binance, altcoin tersebut dapat kembali mencapai titik terendah yang pernah dicapai ya, yaitu di bulan April sebesar 0,4. Nah, dan di sini bro dijelaskan juga rencana jaringan Pi hadapi kritik. Oke ya kan awal minggu kemarin kan Picoin itu meluncurkan ya sekitar 100 juta US dollar untuk dana venture capitalnya. Nah, sedangkan namun komunitas Pi memuai kritik pada pedas karena mengetahui bahwa adopsi platform tersebut jauh dari apa yang digembar-gemborkan oleh tim Picore. Oke. Jadi di sini bro pada konsensus 2025, DR Nicholas Kokkalis ya berbicara tentang rencana lebih lanjut untuk adopsi global yaitu dengan sinergi AI dan blockchain, solusi global dalam DeFi dan ID digital ya kan tonggak desentralisasi. Nah, apakah target berikutnya untuk Pi Network itu benar-benar akan terjadi di area 0,4 ya? Itu bisa terjadi tapi bisa terselamatkan juga bro ya.
Di sini seorang tokoh populer dalam komunitas Pi telah menyampaikan harapan tentang masa depan Pi. Berikut ini adalah harapannya untuk menghidupkan kembali proyek tersebut. Nah, jadi ada harapan Pi Network itu untuk bangkit lagi dengan beberapa produk ya teman-teman ya, termasuk ada Pi Network Printer harus dikirim didirikan dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Pemilihan dan pemeriksaan proyek berkualitas dan pembuatan DAP selama 6 sampai 12 bulan ke depan. Mencairkan dana kepada pengembang dan perusahaan rintisan dalam waktu 3 sampai 6 bulan, membangun DAS berkualitas tinggi dan sesuai standar dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, dan pencatatan di bursa saham utama akan menjadi bonus dan membantu ya Picoin melonjak. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa menyelamatkan daripada Picoin. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk chartnya, nah, kita lihat untuk chart Picoin ini dalam time frame daily ya bro ya. Ternyata dia tertahan di area gapnya ya. Ada area gap. Sebenarnya di sini juga gap ya bro ya. Ini gap, di sini juga gap. Nah, gap ini plus di situ ada area apa? Resisten kecil banget ya bro, yang notabene menahan atau memantulkan harga Picoin lagi ya. Pi Network hari ini bro ya. Nah, jadi hari ini ada sedikit rebound. Cuman kita harus waspada dan hati-hati bro. Takutnya rebound ini nanti hanya seperti ini gitu kan. Nah, takutnya loh bro ya, ya ini. Nah, semisal kalian udah masuk nih di kisaran harga 0,65-an atau 0,66 gitu kan, kalian masuk. Nah, kalian bisa taking profit dulu bro di area 75-an ya. Itu targetnya bro, target terdekat daripada Picoin sebelum dia mungkin ya, kalau rekondisi daripada keadaan market itu masih dalam kondisi bearish, maka dia berpotensi untuk turun lagi sampai di area 0,6 sampai ambil area supportnya yaitu di area 0,55 gitu bro ya. Jadi kita perlu waspada juga nih ya kan teman-teman, jangan sampai ini tergocek lagi, karena kalau kita mengacu pada pergerakan daily-nya ya, kalian bisa melihat 1 2 3 4 ya, 4 hari berturut-turut dengan candle merah. Kemarin candle merah lumayan ya, kemarinnya lagi cukup tebel bro, makanya di sini prospek daripada Picoin mungkin akan terjadi sedikit penurunan lagi setelah dia menyentuh di area supportnya ya, resisten become support ya. Oke. Nah, terus kalau kita turunkan ke time frame 4 jam ya kan. Nah, time frame 4 jam bisa kalian lihat sendiri di sini ya bro ya. Ternyata di situ ada area rally base rally kalau dari time frame kecilnya. Kalau daily tadi kan hanya value gap-nya aja gitu kan. Nggak ada tanda-tanda area base-nya. Kalau dari time frame kecil kelihatan nih, oh ternyata dia mantul. Selain dari area gap tersebut, ternyata di sini ada area rally base rally-nya, makanya dia ada sedikit pantulan. Nah, seperti yang saya bilang bro, takutnya nanti dia hanya apa ya, ngambil liquidity aja, habis itu dia meneruskan penurunan. Oke, karena kalau kita lihat bro, dari segi marketnya itu belum kondusif juga ya. Bitcoin masih sideways, Ethereum malah turun ya kan. Jadi kalaupun dia mampu recover bro ya, Bitcoin mampu recover mungkin sampai di area 75 atau 74 ya. Kalian jangan lupa untuk TP dulu bro, takutnya nanti dia turun lagi sampai sini. Sebenarnya area yang jadi area pantul ini, kalau kalian lihat video saya beberapa hari yang lalu, sebenarnya area ini itu udah saya tandai bro ya, cuman saya hapus lagi. Nah, di sini itu sebenarnya udah saya tandai beberapa waktu yang lalu ya, 4 atau 5 hari yang lalu lah, kalian bisa cek. Di sini sebenarnya udah saya tandain menjadi area ya, mungkin akan menjadi area apa ya, bisa dikatakan itu area singgah ya, dalam tanda kutip. Ini nggak akan mempertahankan Pi Network lebih lama ya, mungkin hanya untuk ambil liquidity. Nah, akan tetapi mungkin kalau dia menyentuh di area 5 kepala 6 lah ya, kepala 6 sampai di area sini bro ya, di area 55 atau 57 mungkin ya, ini akan cukup kuat untuk memantulkan harga daripada Pi Koin. Nah, jadi buat teman-teman semua silakan nih yang mau entry di CI bisa di kisaran harga sini ya yang saya tandain tadi, dan terendahnya mungkin kalian bisa ambil di area 55 sampai di kisaran harga ya 45-an bro, seperti itu. Nah, apakah Picoin ini masih bisa untuk bullish? Masih bisa bro ya, masih bisa, seperti yang dikatakan oleh para community atau salah satu analis yang mengatakan kalau proyek-proyeknya ini bisa segera terrealisasi. Ini prosesnya untuk Picoin untuk naik itu sangat tinggi bro ya. Jadi kalau untuk jangka panjangnya is oke lah. Kalau kita mengacu pada pergerakan chartnya, ini cukup lumayan bagus juga. Kenapa saya bilang bagus? Karena gini bro ya, ini kalau kita lihat dari chartnya, setelah dia naik nih ya kan, dia naik.
Habis itu kan terjadi koreksi tuh ya kan, koreksi wajar, awal-awal listing naik banyak yang jual, koreksi itu wajar bro ya. Habis itu dia naik membuat all time high ya, terjadi koreksi lagi ya kan, terjadi koreksi lagi. Nah saya bilang ini cukup cukup sehat untuk chartnya ya. Kenapa ya, karena kalau kita mengacu bro, habis itu dia sideways kayak gini kan, habis itu dia naik lagi. Nah kalau saya bilang ini lumayan sehat ya, karena dia nggak langsung dump gitu bro ya. Jadi kalau untuk mungkin bro ya, mungkin jangka panjangnya masih bisa untuk Paycoin ini ya. Semoga saja Paycoin ini di jangka panjangnya dia bisa menyentuh di area 3 dolar sampai di area 4 dolaran. Ya ini nggak membutuhkan waktu lama seharusnya ya bro ya, tergantung dari rekondisi timnya itu segera announcement sesuatu hal yang besar, mungkin ini akan sangat-sangat bermanfaat. Oke lah, intinya buat teman-teman semua, semisal kalian udah masuk nih di kisaran harga sini ya, kalian bisa langsung taking profit, nanti setting harga jual aja bro ya di area 75, atau mungkin kalian ambil shadownya yaitu di area 80, kalian bisa jual dulu karena potensi dia untuk mengalami koreksi lagi itu sangat tinggi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.